Saudara, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama Abuna di dalam ibadah Jitu Sisi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik Kota Benteng. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa di masa pandemi ini kami masih bisa bertahan sampai dengan detik ini. Dan untuk seterusnya kami juga percaya bahwa kami bisa bertahan karena kami menjalani kehidupan ini tidak sendirian tapi bersama Tuhan. Sebab Tuhan adalah kota benteng kami. Urapi firman-Mu dan sampaikan isi hati-Mu kepada kami sore hari ini. Sehingga kami bisa mengerti apa makna dan bagaimana kami bisa membawa diri di dalam kota benteng Tuhan. Sehingga kami bisa terlindungi dan aman. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tanda-tanda ajaib dan heran akan terjadi di rumah kami masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang lapar dan haus dipuaskan. Urapi firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara, sore hari ini kita akan belajar mengenai kota benteng yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kepada saudara. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Fokus kita pada sore hari ini adalah kota benteng. Sebelum saya akan membawa kita dalam refleksi mengenai kota benteng dalam kehidupan kekristenan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan kota benteng di dalam konteks perjanjian lama atau di dalam konteks penulis Mazmur ini. Siapa penulisnya? Yaitu Bani Korah. Pertama, kota benteng di zaman itu, saudara, adalah kota yang didirikan di tempat yang tinggi. Biasanya itu didirikan di tebing. Jadi satu sisi yang lainnya adalah tebing, sisi yang lainnya adalah lereng. Dia berada di puncak dari sebuah dataran tinggi atau dari sebuah bukit atau dari sebuah wilayah yang lebih tinggi dibanding yang lain. Disitulah dibangun benteng. Otomatis kalau kita katakan benteng, maka itu ada tembok-tembok yang besar dan tebal. Dan orang-orang akan berada di dalam atau di balik benteng itu. Kemudian kota benteng juga memiliki yang disebut dengan menara. Menara itu biasanya digunakan untuk menempatkan penjaga-penjaga. Karena berada di ketinggian, maka menara ini juga berfungsi untuk menjadi tempat pengintaian. Yang bisa melihat di kejauhan siapa yang akan datang, apakah yang datang mendekat itu adalah musuh atau sahabat atau orang lain. Jadi di atas tembok itu ada semacam space untuk prajurit-prajurit berjalan, dan di ujung kota itu atau di ujung benteng itu biasanya berbentuk persegi 4, saudara. Di masing-masing sudutnya dibangun menara yang lebih tinggi lagi. Perhatikan, posisi kotanya saja lebih tinggi, terlebih menaranya akan semakin lebih tinggi sehingga orang yang berada di atas menara bisa menjangkau penglihatan yang lebih luas. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi, yang namanya kota benteng, maka ada orang-orang yang memang ditempatkan di atas tembok itu. Ya, berjalan berkeliling, berpatroli, mengamat-amati apa yang terjadi di luar dan apa yang ada atau berlangsung di dalam benteng. Itulah fungsi dan kegunaan dari penjaga kota benteng. Tetapi yang menarik, saudara, karena posisinya atau letak geografisnya yang berada di ketinggian dan di daerah di daerah yang hanya bisa dijangkau melalui satu-satunya jalan. Dia berada di daerah yang curam, berada di daerah yang bertetangga dengan jurang yang sangat dalam. Maka untuk mengakses benteng ini hanya bisa dilakukan melalui satu jalan. Jadi tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari samping, hanya bisa dari depan.
Sehingga sangat memudahkan sebetulnya dengan akses satu pintu ini sangat memudahkan bagi penjaga-penjaga atau orang-orang yang berada di dalam kota benteng itu melihat siapa yang datang. Dan kalau terjadi peperangan, ini juga memudahkan untuk menghadapi musuh, saudara. Karena musuh tidak bisa mendekati kota ini dari sisi yang lain, hanya pada satu pintu akses saja. Itu gambarannya, saudara. Apa yang akan kita pelajari dari frasa kota benteng seperti yang Abuna ceritakan ciri-ciri fisiologisnya barusan? Yang pertama, saudara, kita akan melihat secara khusus mengenai pintu akses. Pintu akses seperti yang Abuna jelaskan tadi, hanya satu arah. Itulah sebabnya orang-orang itu cenderung membangun bentengnya di wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh orang lain. Atau di wilayah-wilayah yang memang secara geografis menguntungkan. Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab mengenai kota Daud. Kota Daud itu seperti lereng bukit, saudara. Lereng bukit. Dan setelah tiba di puncak bukit ini adalah jurang. Ini juga jurang, ini jurang. Untuk pergi sampai ke Istana Daud harus melewati satu jalan. Dan ini adalah rumah-rumah penduduk. Istana Daud ada di atas puncak bukit itu. Kenapa demikian? Supaya kalau terjadi peperangan, maka bagian yang paling terakhir ditaklukkan adalah istana raja. Hanya satu pintu akses. Jadi kalau ada serangan, maka tentara-tentara dari Istana Daud bisa mengetahui dengan cepat dari mana musuh datang. Ini penting sebagai bagian dari strategi untuk bertahan. Saya ingat, saudara, ada sebuah tempat di Israel yang namanya Benteng Masada. Benteng Masada ini sesungguhnya adalah istana yang sempat dibangun oleh Herodes sebagai tempatnya berlibur. Tetapi ketika terjadi pemberontakan Yahudi terhadap Romawi, maka Benteng Masada menjadi salah satu tempat perlindungan yang sangat strategis dari orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kejaran bangsa atau tentara-tentara Romawi. Dan itu sangat susah diakses, saudara. Karena dia berada di sebuah bukit yang sangat curam dan hanya ada satu jalan untuk pergi ke sana dengan usaha memanjatnya. Oleh sebab itu wilayah yang atau daerah yang menjadi sangat susah ditaklukkan di masa kekuasaan Romawi di wilayah Palestina. Tapi memang akhirnya Romawi bisa menaklukkan daerah itu dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Tapi yang lebih tragis adalah orang-orang dalam kota itu juga bunuh diri. Mereka lebih baik mati daripada menyerahkan diri menjadi tawanan Romawi. Karena mereka pasti akan mengalami siksaan. Tapi sungguh merupakan siksaan yang jauh lebih berat bagi tentara-tentara Romawi untuk bisa mengakses tempat itu. Hanya ada satu jalan. Jadi ketika mereka melalui jalan itu berusaha untuk naik dan memanjat tebing dari atas, tentara-tentara Yahudi itu siap melepaskan anak panah atau menggulingkan batu. Dan banyak korban dari tentara Romawi di masa itu. Apa yang ingin Abuna jelaskan kepada kita sore hari ini melalui poin yang pertama ini, bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng di dalam hidup kita, maka tidak ada jalan bagi musuh-musuh yang datang dan ingin menghancurkan kita, kecuali dia berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Ini penting. Seperti yang Abuna jelaskan tadi, bahwa kota benteng itu hanya punya satu jalan akses. Dan kalau Tuhan menjadi kota benteng saudara dan saya, menjadi kota benteng orang-orang percaya, menjadi kota benteng orang-orang beriman, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang atau musuh atau apapun yang datang menyerang, menghancurkan kita, atau mengambil kehidupan yang kita miliki. Dia harus berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Sebab hanya ada satu jalan untuk mencapai kita. Tuhan ada di depan kita dan menjadi barisan depan. Oleh sebab itu, seperti dalam suasana di mana kita hidup di tengah-tengah pandemi hari-hari ini, firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan yang menguatkan iman kita. Satu kekuatan yang membuat kita tidak akan goncang. Karena kita aman di dalam benteng dan perlindungan Tuhan. Sehingga musuh apapun yang datang, dia harus berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka kita tidak boleh takut.
Itu untungnya bagi kita sebagai anak Tuhan. Tangan-tangan musuh, tangan-tangan penghancur, tangan-tangan yang jahat, dengarkan baik-baik, tidak akan mampu mengenai kita. Karena untuk mencapai kita, sekali lagi, dia hanya memiliki satu jalan. Dan di jalan itu, dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Sungguh indah yang ditulis oleh pemimpin biduan Bani Korah ini. Dia tidak hanya sekedar berkata-kata. Dia memberitahu bahwa bagi siapapun orang yang sedang bergumul hari-hari ini, bagi siapapun orang yang sedang ketakutan, bagi siapapun orang yang sedang terhimpit oleh ancaman-ancaman eksternal yang datang, jangan takut, jangan terintimidasi, tapi pastikan dirimu berada di dalam kota benteng Tuhan, karena hanya itu satu-satunya jalan yang membuat kita tetap bisa bertahan. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara, kota benteng juga bicara mengenai tempat pertahanan. Ya, seperti yang Abuna jelaskan tadi secara fisiologis, ini dibangun di tempat yang tinggi, di mana ada batasan-batasan dengan daerah curam, sehingga orang tidak mudah mengaksesnya dari berbagai sisi, hanya bisa mengaksesnya dari satu arah. Ada tempat pengawasan, ada menara. Itu tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk bertahan. Saudara, di dalam peperangan, banyak orang-orang berkata bahwa peperangan bisa dimenangkan melalui aspek serangan. Tapi bagi Abuna, peperangan bisa dimenangkan ketika kita bisa bertahan. Dan itulah yang dimaksudkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Di mana kota benteng kita dan seperti apa kota benteng kita itu akan menentukan apakah kita bisa bertahan terhadap serangan atau gempuran musuh, atau sebaliknya kita akan dengan cepat dikuasai. Implikasinya apa? Oh jelas, saudaraku, orang-orang yang berada di dalam kota benteng adalah seperti orang-orang yang terlindungi. Seperti orang-orang yang memiliki kemampuan bertahan karena dia berada di daerah yang aman. Dampaknya adalah musuh-musuh mungkin hanya akan datang melakukan intimidasi, tapi dia tidak akan tetap bisa mengulurkan tangannya untuk menjamah kita. Kenapa? Karena kita berada di dalam kota benteng yang kuat, kota benteng yang kokoh. Di situ Tuhan itu digambarkan seperti tembok yang sangat tebal, seperti tembok yang mengelilingi kita, seperti tembok yang menaungi kita, sehingga orang-orang yang hendak mengambil nyawa kita, orang-orang yang hendak menghancurkan kita di luar sana, hanya hadir dan kita akan melihat mereka pergi menjauh, sebab usaha mereka sia-sia. Tempat berlindung, itu poin yang ketiga nanti. Tapi bagian yang kedua, kita melihat bahwa kota benteng adalah tempat untuk bertahan. Boleh dikatakan bahwa strategi militer yang paling hebat sekalipun hanya akan bisa terimplementasi dengan baik ketika di dalam peperangan, orang-orang yang menjalankan peperangan itu juga memiliki aspek pertahanan yang baik. Dan Tuhan, hari ini kita diberitahu bahwa Tuhan adalah tempat pertahanan terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Kalau kita bertahan di sebuah tempat di luar Tuhan, mungkin sesaat kita bisa bertahan, tapi kemudian kita akan ditaklukkan. Mungkin kita merasa bahwa semua sudah beres dan baik-baik saja, tetapi selalu ada satu celah di mana musuh temukan, masuk menggunakan celah itu dan menghancurkan kita. Yang namanya perang itu penuh dengan strategi dan tipu muslihat. Pernah mendengar kisah perang yang dengan apa itu kisah perang di Yunani, saudara? Kuda Troya itu, mereka menggunakan strategi membawa prajurit-prajurit masuk di dalam patung kuda, sehingga ketika orang-orang di dalam kota itu terlelap karena mabuk pesta kemenangan dan mereka tanpa sadar sudah membuka pintu kota mereka, membawa masuk patung kuda itu. Tengah malam, prajurit-prajurit terbaik ada di dalam patung kuda itu keluar dan membunuh mereka semua dan kota itu ditaklukkan. Yang ingin Abuna gambarkan adalah
Anak-anak Tuhan harus waspada dalam setiap peperangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Karena musuh itu menunggu, melihat titik lemahmu. Dia tidak menyerangmu pada kekuatan, tidak. Dia menyerangmu pada kelemahanmu. Maka marilah kita menyusun strategi bertahan yang kuat, strategi bertahan yang tepat, strategi bertahan yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Dan hari ini kita diberitahu melalui firman Tuhan bahwa strategi bertahan yang kuat dan tidak bisa ditembus adalah ketika Tuhan menjadi kota benteng kita. Memang musuh ada dan musuh hadir, tapi kita akan melihat punggung mereka karena mereka menyerah, tidak bisa masuk di dalam kota kita, dan mereka akan pergi menjauh. Bagian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Hanya ada satu tempat untuk mengakses kota benteng. Hanya ada satu jalan maksudnya. Bagian yang kedua, kota benteng bicara mengenai pertahanan. Dan yang ketiga, seperti yang Abuna katakan tadi, kota benteng bicara mengenai perlindungan. Saudara, yang namanya perlindungan itu semacam covering, shield. Seperti ketika hari-hari ini kita menerapkan protokol kesehatan. Saudara, kita menggunakan masker, kita menggunakan face shield, supaya kita tidak tertular virus, supaya kita terlindungi. Itulah gambaran dari kota benteng. Kita berada di dalam tembok untuk melindungi kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa beraktivitas tanpa merasa terancam, kita bisa merasa nyaman, kita merasa pasti bahwa semuanya akan berada dalam keadaan baik-baik. Perlindungan itu seperti membangkitkan apa, saudara? Membangkitkan keberanian di dalam diri kita. Jadi ada kepercayaan diri yang kuat bahwa kita itu aman karena terlindungi dengan baik. Bagaimana dengan saudara? Di dalam masa pandemi ini, apakah saudara percaya bahwa sesungguhnya perlindungan terbaik kita bukan hanya masker, bukan hanya face shield, bukan hanya vitamin atau obat-obatan yang mensupport daya tahan tubuh kita, tapi perlindungan terbaik adalah ketika juga secara rohani kita berada di dalam kota benteng Tuhan. Itu, saudara, Abuna kan selalu menjelaskan bahwa di dalam situasi pandemi ini ada 3 hal yang membuat kita terlindungi. Yang pertama, kita terlindungi dengan strategi eksternal, yaitu menggunakan face shield dan masker. Kita terlindungi dengan strategi internal, yaitu meminum obat-obatan untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Tapi kita juga terlindungi karena kita berada di dalam proteksi rohani. Apa itu? Karena kita anak Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Hari-hari memang kita ketakutan, saudara. Musuh ada di luar sana. Dan kita tahu seperti di masa pandemi ini, kita tidak bisa menghindari musuh itu. Apalagi kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa saja memegangnya, menginjaknya, atau berada di dalam ekosistem yang sama di mana dia hadir, kita tidak sadar dan kita tidak tahu. Tetapi apa yang membuat kita terlindungi? Karena kita menempatkan kehidupan kita, nyawa kita itu di dalam tangan Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh menantang bahaya atau menguji Tuhan dan berkata semua akan baik-baik saja. Saya pasti aman, tidak usah pakai masker, lalu kita melanggar protokol kesehatan, selalu pergi ke kerumunan, jalan-jalan. Saudara, tidak demikian proteksi Tuhan. Kenapa? Karena orang hanya terlindungi ketika dia berada di dalam. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah melangkah keluar dari kota benteng itu. Ini yang menjadi kesalahan banyak orang hari-hari ini. Ketika dia tahu bahwa ada larangan untuk A, B, C, dan D. Tapi dia merasa percaya diri dengan semua larangan itu dan membiarkan dirinya berada di sana. Jangan pernah keluar dari batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memahami bagaimana cara kita bertahan di masa pandemi ini. Jangan pernah keluar dari batas-batas. Jangan pernah melanggar. Kalau dikatakan jangan ke kerumunan, itu batasanmu. Kalau dikatakan pergi keluar, gunakan masker, gunakan face shield, itu batasanmu. Jangan menganggap remeh.
dan berkata semua akan baik-baik saja, dia juga akan baik-baik, pasti dia tidak akan menulari. Siapa yang tahu bahwa orang yang sedang berbicara kepada saudara, orang yang berada di sampingmu, orang yang satu mobil denganmu, orang yang satu kerumunan denganmu adalah penular atau OTG, pembawa virus itu. Jangan pernah melangkah keluar. Anda akan aman ada di dalam. Maka tutup semua celah. Anda mengerti ilustrasi ini bukan? Anak bungsu hidupnya bahagia di dalam kitab Injil ketika dia berada di dalam rumah bapaknya. Tapi ketika dia melangkah keluar dengan segala ego, kedagingan, kepentingannya, keinginannya, keras kepala yang susah diatur, dia merasa diri benar, bapaknya tidak memiliki pilihan lain. Oke, nah itu pilihanmu, silakan. Keluar. Resiko tanggung penumpang. Mari coba renungkan diri saudara hari-hari ini. Kadang-kadang kita beriman secara naif. Kita berkata, oh aku hebat, aku akan bertahan karena Tuhan pasti melindungi aku. Tapi kita justru menantang iman itu. Dengan sengaja pergi keluar dari batas-batas di mana kita seharusnya berada di dalam. Maka akibatnya yang salah bukan Tuhan. Karena manusia diberi oleh Tuhan, yaitu kehendak bebas. Nah, kamu keluar, itu pilihanmu. Lihat anak bungsu itu berakhir di kandang babi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu, dengan saudara? Tuhan memang kota benteng. Tapi ketika engkau tidak menempatkan dirimu di dalam kota itu, Tuhan kota benteng. Tapi dampak kota benteng itu tidak akan pernah mencegahmu atau menyentuh hidupmu. Tidak. Kita justru menjadi terbuka untuk diserang dari berbagai sisi. Jadi jangan melangkah keluar ya Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Oke. Ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, saudara, dari 3 poin ini mengenai kota benteng, saya ingin memberitahu kepada saudara semua bahwa hanya Tuhan yang menjadi kota benteng atau tempat perlindungan terbaik, khususnya di hari-hari di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa virus makin mengganas, banyak orang-orang yang kita kenal dipanggil oleh Tuhan. Dan itu semua membuat kita khawatir. Membuat kita ketakutan, seperti berada di dalam intimidasi, paranoid. Tapi yang membuat kita bisa tenang adalah ketika kita menempatkan hidup kita di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan terbaik. Selama Anda berada dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan terbaik, maka yang namanya pertahanan, maka yang namanya proteksi Tuhan, maka yang namanya perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidupmu selamanya. Sebab tidak ada batasan waktu. Yang namanya perlindungan Tuhan itu bersifat selamanya. Tapi ingat, terbatas. Terbatasnya bagaimana? Jangan melangkah keluar dari kota perlindungan. Tempatkan dirimu di dalam. Artinya hanya ada di dalam itu. Perlindungan akan nyata atasmu. Pertahanan akan aktif dalam kehidupanmu. Begitu keluar dari batasan, maka kita akan menjadi sasaran yang empuk. Jangan berpikir bahwa ketika kita berada dalam kota perlindungan, maka semua aman-aman. Oh, kita bisa khawatir, saudara. Kita bisa takut. Karena kita bisa melihat musuh yang ada di luar. Orang-orang dalam kota tetap bisa memiliki kekhawatiran. Aduh, bagaimana ya nanti kalau musuh bisa masuk? Tetap musuh itu ada di sekeliling kita, di luar tembok-tembok kita. Kita bisa masih merasakan goncangan. Kita bisa melihat gempuran bagaimana musuh berusaha menggoyang tembok kota, menghancurkan, mencoba membobol masuk melalui pintu misalnya. Itu bisa kita rasakan. Seperti orang jalan tol dalam Tuhan itu tidak lantas aman-aman saja dan tidak ada hambatan. Tidak. Tidak, saudara. Tidak lantas itu jaminan tidak ada badai. Tidak. Tapi ada satu kepastian di balik semua ini. Sekalipun kita melihat ada ancaman, sekalipun kita melihat ada musuh, sekalipun mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang bangkit di dalam diri kita. Karena kita adalah manusia. Dan itu sifat alami, natural, manusiawi, saudara. Coba cubit lenganmu. Masih sakit toh? Tapi kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita.
Kita melihat ancaman itu, kita merasakan getarannya, tapi tidak akan mengenai kita. Tidak akan mengenai. Maka ketika Anda takut, tempatkan dirimu di dalam. Jangan pernah keluar. Jangan pernah menganggap remeh. Di dalam Tuhan itu apa artinya, saudara? Di dalam Tuhan itu adalah bangun imanmu, bangun kehidupan rohanimu. Bangun kehidupan spiritualmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Perlindungan hanya bisa aktif ketika kita juga proaktif. Ingat, ada firman Tuhan yang berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita bergerak menjauh dari Tuhan, ya Tuhan akan semakin jauh juga. Jadi pilihan ada di tangan kita. Ketika Anda berusaha menghadapi musuh sendirian, energimu habis. Tenagamu akan berkurang. Dengan segala akal pikiranmu, sumber dayamu, itu akan menggorogotimu, saudara. Habis hidupmu. Habis. Banyak orang-orang berusaha dengan segala daya yang ada di dalam dirinya. Tidak bisa. Seperti hari-hari ini saya melihat ada orang-orang panik. Panik, takut kekurangan sembako. Panik, takut kekurangan vitamin dan sebagainya. Ada orang sehat-sehat. Kemarin ada orang telepon saya. Abuna, coba stok oksigen. Siapa tahu ada yang butuh. Saya bilang, buat apa? Nah, kita semua panik. Takut. Tapi adakah di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan itu kita sadar bahwa sebenarnya dengan membawa kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, kita akhirnya menjadi tenang. Ingat lagi itu, dan ku tenang di dalam caramu. Nah, kalau kita punya 10 oksigen di rumah, sudah minum vitamin banyak, dan sebagainya, tapi kita lupa membawa kehidupan ini. Dengarkan ya, walaupun Anda punya banyak oksigen di rumah, Anda sudah punya stok obat-obatan, tapi Anda lupa membawa hidupmu di dalam Tuhan, menempatkan hidupmu secara rohani di dalam Tuhan. Semua itu tidak menjadi jaminan. Haleluya. Tidak menjadi jaminan. Mari kita merefleksikan ini di dalam kehidupan rohani kita secara pribadi. Dan melalui perjamuan kudus pada sore hari ini, kita diingatkan bahwa ada darah Tuhan Yesus yang tercurah di dalam diri kita, yang sudah menebus kita. Sebagai orang-orang tebusan, kita berhak, dengarkan ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus melalui darah Kristus, kita berhak berada di dalam kota benteng Tuhan. Sebab kita anaknya. Maka gunakan hak itu, saudara. Mari proaktif mendekat kepada Tuhan. Bangun kehidupan rohanimu setiap saat. Apalagi sekarang ini lebih banyak di rumah, saudara. Kerja dari rumah. Maka Anda seharusnya memiliki waktu untuk duduk diam juga di kaki Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Itu akan membangun kehidupan rohani kita. Dan tanpa sadar kita dibawa masuk di dalam kota benteng Tuhan. Haleluya.